Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama dengan saya di sini melalui video tutorial ini. Kali ini saya mau mengajak adik-adik sekalian untuk belajar bersama bagaimana caranya menjurnal apabila ada transaksi pendapatan sewa. Nah, dari sini kami mengucapkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Nah, kita langsung saja ke ilustrasi. Katakanlah tanggal 1 September 2001 PT Lautan menerima sewa gedung ruko di lantai dasar dari PT Samudra sebesar 90 juta rupiah untuk masa 1 tahun ke depan. Nah, jurnal apa yang harus kita buat? Ini pada umumnya orang-orang langsung mencatatnya ini merupakan pendapatan sewa. Yang pasti saat menerima uang 90 juta berarti yang didebet adalah kas 90 juta, kreditnya merupakan pendapatan dari sewa, sehingga kita mencatatnya dengan akun pendapatan sewa sebesar 90 juta. Nah, pertanyaannya, dan ini juga pernah saya lemparkan kepada adik-adik mahasiswa. Pertanyaan saya, apakah jurnal ini sudah benar? Dan pada umumnya mengatakan bahwa jurnal itu sudah benar karena itu merupakan pendapatan sewa. Nah, jawaban yang seharusnya adalah kita tidak harus mencatatnya sebagai pendapatan sewa, tapi bisa juga kita mencatat sebagai pendapatan sewa diterima di muka. Karena kebetulan tadi transaksinya adalah tanggal 1 September, berarti yang terpakai hingga 31 Desember atau pada periode berjalan adalah masih sebagian atau katakanlah 3 bulan. Selebihnya itu belum merupakan pendapatan sewa, sehingga kita harus mencatatnya sebagai pendapatan sewa diterima di muka. Bagaimana itu supaya menjadi pendapatan sewa diterima di muka? Nah, nanti di akhir periode kita harus melakukan journal adjustment. Nah, apabila kita catat sebagai pendapatan sewa diterima di muka, jurnalnya kira-kira begini ya. Kas 90 juta, kreditnya merupakan pendapatan sewa diterima di muka ya. Pendapatan sewa diterima di muka sebesar 90 juta rupiah. Nah, apabila kita menjurnal dari salah satu di atas, maka tugas kita adalah melakukan jurnal penyesuaian atau jurnal adjustment di akhir periode ya. Oke, kita ambil kasus pertama tadi. Apabila kita mencatatnya sebagai pendapatan sewa, maka kita harus melakukan jurnal adjustment pada tanggal 31 Desember 2001. Kita harus mencatatnya sebagai berikut ya. Kalau tadi tanggal 1 Juli kita mencatatnya pendapatan sewa, maka pendapatan sewanya harus kita kurangi ya. Di sini kredit 90, maka harus kita debit sebesar 60. Dari mana angka 60? Coba kita lihat ya. Penyesuaian atas pendapatan sewa yang terrealisasi selama 20X1 adalah hanya 4 bulan. Sehingga pendapatan sewa yang belum terrealisasi adalah 8 bulan lagi. 8 bulan dari 12 bulan. Untuk kontrak 90 juta, berarti besarnya adalah 60 juta. Ya. Sehingga pendapatan sewa yang diterima di muka yang belum terrealisasi dan ini nanti kita akan catat sebagai hutang, yaitu sebesar 60 juta. Karena masih ada 8 bulan lagi belum terrealisasi. Nah, kalau begitu yang terrealisasi berarti adalah 4 bulan ya. 4 bulan, kalau dia 4 bulan dari 90 juta berarti hanya 30 juta. Coba kita lihat, pendapatan sewa tadi sudah sempat kita kredit 90, ternyata kita debit 60, berarti saldonya adalah 30 juta lagi. Berarti pendapatan sewa yang diakui untuk tahun 2001 adalah 30 juta. Nah, ini kita buktikan dengan membuat buku besar ya. Kalau di sini kita lihat pendapatan sewa tadi tanggal 1 bulan 7 bahwa kita mengkredit sebesar 90 juta dan di akhir periode kita melakukan adjustment 60 juta, berarti saldo yang sesungguhnya adalah 30 juta. Itu merupakan pendapatan sewa yang benar-benar diakui untuk tahun 2001.
Selebihnya yang belum diakui sebagai pendapatan dan harus kita akui sebagai pendapatan sewa diterima di muka dan nantinya kita akan buat di laporan posisi keuangan itu adalah sebesar 60 juta. Nah, untuk kasus kedua, kalau misalnya kita tadinya mencatat sebagai sewa diterima di muka, pendapatan sewa diterima di muka, maka kita harus melakukan journal adjustment. Sekian ya. Kalau tadinya kita mencatat pendapatan sewa diterima di muka 90 juta, sehingga itu harus kita kurangi, kita harus debit sebesar 30 juta. Dari mana 30 jutanya? Kita lihat ya. Pendapatan sewa yang terrealisasi selama tahun 20X1 adalah 4 bulan. Sehingga yang benar-benar terrealisasi tadi adalah 4 bulan dari 12 bulan kali 90 juta adalah 30 juta. Berarti sisanya 60 juta lagi belum terrealisasi. Oleh karenanya tadi 90 kita kurangi 30 berarti ada 60 juta lagi belum terrealisasi. Itu kita sebut dengan pendapatan sewa diterima di muka. Namun yang merupakan pendapatan sewa yang harus kita kredit ya, yang merupakan pendapatan di laporan laba rugi itu yang sesungguhnya adalah 30 juta ya. Ini benar-benar merupakan pendapatan yang harus kita akui untuk tahun 20X1. Nah, kalau kita lihat buku besar, lebih jelas bahwa tanggal 1 bulan 7 tadi untuk pendapatan sewa diterima di muka kita catat 90 juta, kemudian kita lakukan adjust sebesar 30 juta, berarti saldonya adalah 60 juta. Ini pendapatan sewa yang belum terrealisasi. Dan untuk pendapatan sewa sendiri, bahwa untuk tahun berjalan itu yang merupakan yang benar-benar merupakan pendapatan sewa adalah sebesar 30 juta rupiah. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan, baik dengan mencatat sebagai pendapatan sewa ataupun pendapatan sewa diterima di muka pada tanggal 1 Juli 2001 akan memberikan hasil yang sama setelah kita melakukan journal adjustment pada akhir periode atau 31 Desember 20X1. Sehingga dengan tadinya mencatat pendapatan sewa, maka saldo akhirnya sesungguhnya adalah 30 juta. Kalau kita mencatatnya dengan pendapatan sewa diterima di muka juga, hasilnya pendapatan sewanya juga saldo akhirnya adalah 30 juta. Dan begitu juga kalau tadinya kita mencatat pendapatan sewa, maka saldo akhir pendapatan sewa diterima adalah 60 juta. Dan kalau kita tadinya mencatat pendapatan sewa diterima di muka 90 juta, ternyata di akhir periode juga hasilnya adalah 60 juta. Jadi kesimpulannya bahwa kita bisa mencatatnya sebagai pendapatan sewa ataupun pendapatan sewa diterima di muka, tapi yang harus diingat bahwa tanggal 31 Desember kita harus melakukan journal adjustment. Demikian adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan. Dari sini kami mengucapkan terima kasih adik-adik sudah mau menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian dalam belajar akuntansi. Dan apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video tutorial lainnya yang bisa saya hasilkan. Dan apabila adik-adik punya teman yang lain yang ingin belajar bersama-sama dengan kita, jangan lupa bagikan video ini dengan mengklik tombol share agar video ini semakin banyak ditonton oleh orang dan semakin banyak orang yang terbantu dengan bisa belajar bersama-sama dengan kita. Akhir kata saya ucapkan, salam akuntansi dan tetap semangat!